Baby. Bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال في آل قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا إبا الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil hududi. Utawi iki ku kitab nerangke pira-pira hukume pira-pira had. Jadi setelah kemarin kita berbicara bagaimana Islam itu khifdun nafsi wal jawarih. Nah, sekarang kita melanjutkan adalah bagaimana ketika nanti dalam sebuah masyarakat itu ada orang-orang yang melanggar aturannya Allah, yang melanggar aturannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti orang itu berzina. Jadi seperti orang itu berzina.
Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani membahas panjang lebar tentang masalah zina ini. Jadi mengapa Islam begitu keras ketika bersikap terhadap orang yang zina. Jadi sampai az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Bagaimana sampai nanti yang zina muhsan itu sampai dirajam sampai mati. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah di zaman Rasulullah beliau pernah merajam seorang sahabat namanya Ma'iz dan bersama dengan seorang perempuan dari Imra'atun Ghamidiyah, dari suku Ghamidiyah. Jadi Ma'iz ini datang kepada Rasulullah ngaku kalau beliau ini berzina. Beliau ini berzina dengan seorang perempuan. Dan memang wanita ini adalah fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki, itu adalah wanita. Yang itu masih ingat bagaimana ketika Qabil sampai membunuh Habil. Fitnah dan pembunuhan pertama kali yang terjadi bukan karena harta, bukan karena percekcokan kepentingan pribadi, enggak, tapi karena wanita. Karena wanita. Maka hati-hati dengan wanita. Kata Habibana Muhammad, aku tidak tinggalkan fitnah bagi seorang laki-laki yang lebih besar daripada seorang wanita. Jadi fitnah terbesar laki-laki itu ya wanita. Jadi Rasulullah pernah merajam. Nah, ketika itu ada, ya maklum lah, orang-orang yang ngomong lah, sahabat kok zina, sahabat kok berzina, sahabat kok berzina. Akhirnya Habibana Muhammad Al-Hadis Aqamaqal menerangkan bahwa kalau seumpamanya pahala tobatnya Ma'iz itu ditimbang dengan tobatnya kamu semuanya, pasti tobatnya Ma'iz itu pahalanya lebih besar dan lebih berat kalau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. Ada seseorang yang mungkin sekarang hidupnya nakal, tapi siapa tahu nanti dia mendapat hidayah. Terus dia menjadi seorang pejuang. Siapa dulu itu Sayyidina Umar? Siapa itu dulu Waksi itu siapa? Jadi banyak orang-orang atau sahabat-sahabat yang dulu itulah sangat memusuhi Islam. Bagaimana Khalid bin Walid mengalahkan Rasulullah dalam sebuah pertempuran. Tapi akhirnya Khalid bin Walid menjadi pahlawan Islam yang tertandingi. Karena kita tidak tahu. Ya, alhamdulillah sekarang kita masih di jalannya Allah dan semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu dengan bolak-baliknya zaman. Ya muqallibal qulub. Takallubnya hati kita tidak tahu. Siapa ngerti wong sing wal iyazu billah, orang yang sekali berbarseso ya, sekali berwali seperti itu aja masih bisa terpeleset, apalagi yang hanya seperti kita. Maka tidak layak seorang mukmin itu kalau merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ada gembong narkoba di Indonesia ini, namanya anaknya masih muda. Siapa? Budiman. Ganteng. Ini sudah tingkat internasional. Kalau dia minum mabuk wanita sudah biasa. Akhirnya dia di dalam penjara itu masih bisa untuk ini mendistribusikan dan menyuruh dan menjual belikan narkoba di luar. Itu dikendalikan dari dalam penjara. Ya tentu tidak mungkin dong kalau dia bisa hello di penjara kalau memang tidak ada kong kali kong dengan pihak yang ada di dalam penjara. Pastilah bayar lah, itu pasti sudah maklum lah.
ada polisi-polisi yang tidak jujur karena memang bayaran tidak seberapa. Kalau ini uangnya luar biasa, bahkan bisa mendatangkan wanita-wanita ke penjara. Akhirnya ketangkep lagi di dalam itu, dia mengoperasikan itu narkoba di dalam penjara. Akhirnya diletakkan di penjara yang luar biasa ketatnya, yaitu di mana, di Cilacap itu. Jadi di sana. Jadi yang super maksimal penanganannya. Di pulau apa itu namanya? Nusa Kambangan. Dia divonis dia hukumannya adalah mati. Tapi subhanallah, di sana dia ketemu sama orang yang menjadikan dia itu bisa sadar, dan beberapa hari sebelum meninggal itu dia sudah maca Quran, bahkan ada mengatakan dia sampai khatamkan Quran 1 hari 7 kali. Terus ketika sudah di depan regu tembak, dia minta tolong dibuka ini, kalau mau ditembak itu kan ditutup matanya. Dan dia minta sebelum ditembak nanti dia mengucapkan dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan subhanallah, sebelum ditembak mengucapkan dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Iya, mau mati mengucapkan la ilaha illallah, sebelum mati maca Quran ping 7 khatam. Kira-kira husnul khotimah su'ul khotimah? Ya husnul khotimah. Nah, kita ini kan sama juga. Peluru malaikat pencabut nyawa siap untuk menjabut nyawa kita kapanpun. Ya, iso sing pojok iku disian, atau pojok sebelah kanan duluan, atau pojok sebelah kiri duluan, yang belakang ikut duluan, ataupun toh yang ngomong ini juga duluan. Tidak ada yang tahu. Kan nih kalkulasi lah enak budiman niku mangan. Ate mati, malaikat nyawa niku seru dengan ate tembak itu. Dia mengucapkan syahadat dulu. Sedangkan kita tidak tahu. Jok-jok kon mari nyengkedakno duren terus mati ya. Duren nduk jeding lho, nduk duren nduk kene. Iki lak ngalah-ngalahi bajing ya. Mangkane kok sergepen dhuwur tak pikir. Ya pas nyolong uduk mati ya. Ndisor duren keceblok lah sih kena duren. Soalnya saking senenge barek duren. Karena an-nasu ma ta'ala ma'asya alaih. Jadi nak dia itu ya, sebelum ditembak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah dulu. Lah kita ini tidak tahu nanti apakah mau mati kita ucapkan la ilaha illallah atau kayak kita ucapkan itu duren. Atau yang kita ucapkan itu apalah yang belum tentu itu la ilaha illallah. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghis, dan lagi amitni ala dinil Islam. Matikanlah aku ya Allah selalu membawa agama Islam. Jadi kita tidak tahu nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya ketika ada sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip membuli Ma'is, Rasulullah berada di depan. Jangan seperti itu. Itu tarbiyahnya seorang guru kepada murid-muridnya. Karena siapapun kamu jangan merasa bahwa kamu itu lebih dari yang lain. Jangan pernah kamu merasa diri kamu itu siapa. Meskipun kamu itu sudah menjadi siapa. Karena kamu pun hakikatnya bukan siapa. Jadi ustaz kaya, ya. Jadi kiai ya pakai imamah, pakai jubah, pakai ini. Gaya tidak karuan. Apa tidak boleh pakai itu? Boleh, Rasulullah pun pakai itu kan. Tapi kan bisa menjaga hati, bisa menjaga hatinya.
Jadi bisa menjaga hatinya. Lah, berhubungan dengan zina ini begitu keras Islam itu ya. Itu sangat keras. Ya karena zina itu nanti akan merasak semua tatanan. Bagaimana Allah sudah membuat tatanan ketika manusia dikasih gharizatun nau, senang untuk pada lawan jenis. Bagaimana nanti Allah sudah mempersiapkan bagaimana agar yang namanya manusia itu tidak punah dari muka bumi ini. Maka Allah membuat aturan. Aturannya bagaimana? Aturannya adalah ada sebuah jenjang namanya pernikahan. Nah, pernikahan itu adalah salah satu cara bagaimana manusia itu biar tetap menjadi seorang manusia sesuai dengan aturannya Allah, aturannya Rasulullah. Ketika kamu sudah senang sama seseorang, sudah. Bagaimana aturannya Allah, aturannya Rasulullah, ta'aruf atau bagaimana, nanti terus aturannya Allah, aturannya Rasulullah diikuti. Jangan sampai ke tingkat nanti enggak usah apa-apa langsung zina, apa-apa langsung zina. Karena sekarang sudah banyak orang itu yang dia itu enggak mau nikah, tapi zinahnya dia terus. Sudah tinggal serumah, apalagi sudah di kota-kota sudah hal biasa. Tinggal satu rumah tanpa ikatan, ya sembuh. Nah, apalagi di Batu itu sudah ada tempat-tempat yang disediakan untuk berzina ya. Bayar 50.000, bayar 75.000, itu tempatnya banyak di situ. Semua kesempatan ada. Maka zina ini yang akan yang merusak tatanan sosial adalah zina. Jadi bagaimana orang itu akan berlaku seperti binatang, kalau dia senang langsung zina, senang zina, senang zina. Maka yang akan merusak tatanan ini dipertegas oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat zina. Innahu fahisyah. Fahisyah itu pekerjaan yang jelek. Kalau fahisyah itu ada kata-kata fahisyah, itu sesuatu yang jelek yang berhubungan dengan alat kelamin. Yang berhubungan dengan alat kelamin. Innahu fahisyah. Wa sa'a sabila, dan jalan yang terjelek. Maka kita itu miris bagaimana anak-anak muda kita itu sekarang free sex itu sudah di mana-mana. Kalau bicara anak muda pacaran, sekarang itu bukan cuma sebuah perkataan, tapi cinta itu harus dibuktikan dengan tingkah laku. Ciuman sudah biasa, zina pun sudah menjadi hal yang biasa. Ini kadang merusak tatanan ya. Makanya pernikahan itu adalah sesuatu yang legal dalam pandangan negara, juga dalam pandangan agama. Makanya ada namanya pernikahan, dan pernikahan pun tidak sulit juga kan. Jadi sangat mudah, cuma berkata qabil tu nikah wa tazwija yang asalnya haram menjadi sebuah ibadah. Sudah sangat mudah, tidak dipersulit. Nah, dan yang kedua adalah ketika nanti orang itu berzina tapi dia tidak mau nikah, maka populasi manusia akan habis. Karena orang berzina itu rata-rata tidak senang punya anak. Rata-rata tidak senang punya anak karena dia itu ingin kenikmatan sesaat. Tapi dia tidak mau punya anak karena orang punya anak itu konsekuensinya berat. Ya harus mulai kecil merawat, nyusoni, belum nanti belikan ini, belikan itu, belum nanti cerewet, belum nanti kalau muntah-muntah dan lain sebagainya, belum nanti kalau nanti sudah agak besar ndableke ndak karuan seumpamanya. Konsekuensinya besar, dan orang sekarang enjoy dengan kerja, maka ini akan merusak tatanan manusia. Dan banyak efeknya dari sisi kesehatan, dari berbagai macam sisi, itu akan sangat merusak. Makanya Islam begitu tegas ya ketika ada yang namanya orang berzina ini. Sampai harus dijilid kula wahidin mi'ata jaldah. Itu kalau dia itu seseorang yang ghairu mukson, kalau sudah mukson malah nanti dirajam sampai meninggal, sebagaimana sahabat Maiz ini. Sebagaimana sahabat Maiz. Wa huwa utawi sihat luhutan ing dalam bahasa niku almanu iku nyegah, itu mencegah.
Wa sumiyat lan den arani dinamakan apa al hududu apa hudud. Hudud itu dinamakan bidzalika kalau mengkono-mengkono hudud. Hudud itu dinamakan hudud liman iha krono oleh nyegayo si hudud karena mencegahnya hudud minar tika bil fawahishi saking ngelakoni piro-piro perkara kang Allah, dari melakukan perkara-perkara yang jelek. Karena ketika dia tahu bagaimana konsekuensi yang harus dia tanggung ketika dia berzina, maka dia tidak akan berani melakukan itu. Nah, dari al-fawahish, sesuatu yang jelek yang berhubungan dengan maaf alat kelamin. Wa bada'alan miwiti dan memulai sapa al-musannifu kiai musannif minal hududi bayani pira-pira khat bihaddi zina kelawan hati wong kang zina. Kemudian kiai musannif yang mengarang kitab ini beliau memulai penjelasan tentang had ini dimulai dari yang pertama, yaitu apa? Hadnya seorang pezina. Al-mazkuri kang den tutur yang disebutkan fi asna'i qaulihi ing dalam tengah-tengah pengendikane musannif, di tengah-tengah ucapannya musannif. Wazani ala darbaini utawi wong kang zina, orang yang zina iku ala darbaini netepi ing atase rong tumtuman. Orang yang zina itu ada dua macam. Muhsonun suwiji iku zina muhson, zina muhson, wa ghairu muhsonin lan ghairu muhson. Ada yang muhson, ada yang ghairu muhson. Nah, berbicara masalah zina, ternyata Al-Quran sudah memberikan isyarah bahwa paling faktor terjadi perzinahan itu adalah dari seorang wanita. Itu paling besar. Faktor utama terjadi perzinahan, pelecehan seksual itu adalah wanita. Bagaimana tersirat dari daunnya Allah, wazaniyatu wazani, dan wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Jadi takdimuz zaniyah ala zani. Ini isyarah bahwa penyebab perzinahan terbesar adalah seorang perempuan. Makanya perempuan diatur sama Allah. Karena wanita ini zina, perhiasan. Nah, karena wanita ini perhiasan, maka pastilah laki-laki itu suka untuk melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang itu adalah hiasan, suka melihat. Nah, di samping itu ada lagi karakter wanita itu. Wanita itu karakternya suka dilihat, suka pamer, memperlihatkan kelebihan, itu wanita. Nah, sedangkan laki-laki dikasih sama Allah sebagai seseorang yang suka memerhatikan, apalagi memperhatikan sesuatu yang indah dalam pandangan dia. Makanya kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Yang perempuan suka dilihat, yang laki-laki suka melihat. Makanya antum bisa lihat bagaimana pola terjangnya wanita sekarang ketika ingin dilihat oleh laki-laki. Memeti koyok pitik ati rabi ngono ya. Wis ndak karon, ada yang buka ini, ada yang buka ini, ada yang buka ini. Kalau laki-laki biasa saja, enggak terlalu heboh, enggak seperti perempuan. Delok wedok kuwi tapu abang ijo, kuwi kesambung, ininya disambung lagi. Kurang apa, kukunya kurang bagus dicet, dipanjangno. Oh, dagunya kurang lancip dioperasi, lambe ini kurang seksi dikai apa, lambe ini rada ireng dicocosi gini dikasih apa, akhirnya jadi merah. Hidungnya pesek kurang mancung. Oh, luar biasa. Wong lanang ora aneh-aneh. Makanya kalau mau kemana-mana itu ngenteni wong wedok iku kudu sabar. Ya, sabar. Ya lanang ya. Adus bebek bentar saja selesai ya. Yok ngene tok wis mari wong lanang ya. Ganteng tetap ganteng, putih tetap putih, ireng ya tetap tambah meges ngono tok. Ora masih kipupuri kaya apa ya. Orang itu kalau mau masuk TV itu tuh kadang dipupuri dulu. Wah, biar tidak kelihatan hitamnya biar tidak begitu kelihatan.
Nah, dipupuri sih. Makanya ada tim kosmetiknya. Makanya rata-rata ya orang yang biasa masuk TV ya dipupuri, dipakai ini dulu, bedak dulu. Ya. Jadi kalau wanita ya sudah gitulah. Jadi ribetnya Masya Allah, urip iku ribetin karuan. Enggak simpel kayak laki-lakinya. Ya memang apa ya, wanita itu ya seperti itu. Memang mau kelihatan yang sempurna, nanti lihat kelihatan yang sempurna bos nggawa cadar iku lho. Ngono iku ya sik tuandan suwene ra karuan. Ya nggo cadar sik apa ae Masya Allah. Ya memang pembawaannya beda-beda. Jadi kalau bicara masalah sabar itu Abi sabarin akaran luar biasa, nunggu luar biasa. Kita itu kadang belum bisa ya Abi. Abi ini sabarin akaran. Jadi ada zina, muhson, ada ghairu muhson. Nah itu tadilah pembawaan sifat yang berbeda. Tipe kerja laki-laki sama perempuan itu sudah beda. Makanya wong lanang itu ya, orang laki-laki itu ya sebagaimanapun kalau ada sesuatu yang lewat di depannya pasti dia ingin lihat. Soalnya memang dia itu orang yang sering penasaran. Pomone ono, kok ambune kok wangi kok kependel apa ya ambune ngono, mesti ngono. Apalagi yang lewat itu adalah wanita, ya pasti dia itu ingin, karena itu memang tipikalnya dia. Tinggal nanti dikasih warning sama Rasulullah, ya Ali lakal ula walaikasa niyah, bagimu pandangan pertama dan dosa untukmu ketika pandangan yang kedua. Dikasih warning biar kakak kebelasan cek ora ndelok tok. Tapi ingat jangan sampai kita itu maaf, meskipun pandangan mata itu adalah dosa kecil, itu kalau 1 detik itu dosa kecil. Ada orang tanya, Ustaz gimana kalau nanti katanya kan kalau orang wudu itu nanti kalau sudah berwudu maka dosa-dosa ya karena maksiat mata akan rontok. Apakah itu ikut rontok nanti dosa-dosa pandangan mata yang Ustaz yang jawab, rontok, wah kau apa-apa rek rontok kayak ndelok maneh mari ngene wudu maneh rontok aja kan, nanti lihat lagi ya nanti rontok lagi, hati-hati. Saya masih ingat dawuhnya Yai Ahmad Marzuki Zahid, kata beliau, hati-hati Cung, hati-hati wahai anakku, banyak orang itu maghrur birrahman birrahimi Allah. Banyak orang itu maghrur, terbujuk dengan sifat rahman rahimi Allah. Ada apa-apa maksiat wong dosa kecil aja Kak, nanti kan diampuni sama Allah, ndak apa-apa wes, lihat ndak apa karena itu dosa kecil aja. Jadi nanti dia jadi maghrur, terbujuk karena apa? Dia merasa bahwa kalaupun toh dia melakukan sebuah dosa nanti pasti diampuni sama Allah. Itu namanya orang maghrur birrahman birrahimi Gusti Allah. Fal muhsanu, mongko utawi wong kang zina muhson, wasaya tilan bakal teko akan datang qoriban hale parek sebentar lagi, annahu apa sak temene ya si muhson iku al balighu wong kang baleg, al aqilu kang duweni akal baleg, al hurru kang merdeka, yang merdeka bukan hamba sahaya, allazi kang ghayyaba kang wis tahu nyilemake, yang sudah pernah memasukkan hasyafatahu ing hasyafai yosi baligh ke muhson, au qadroha utawa kira-kirane hasyafah atau kira-kiranya, min maqtu'iha saking kabekote kasyafah, dari terputusnya terpotongnya hasyafah, bikubulin ana ing kubul. Nah, kubul itu jalan depan, kalau dubur jalan belakang. Pada jalan depan berarti maaf vaginanya seorang wanita,
fi nikahin ing dalam nikah sahihin kang sah, dalam sebuah pernikahan yang sah. Ini loh, ada syaratnya apa? Pernikahan yang sah. Nah, zina muhsan itu siapa? Yaitu seseorang, entah dia laki-laki atau perempuan, yang orang itu kalau laki-laki sudah pernah memasukkan alat kelaminnya, nggak semuanya hasyafa itu sing helmet tok, atasnya tok itu segi sunat itu namanya hasyafa. Kalau sampai ke bawah itu namanya zakar, tapi kalau atasnya ini namanya hasyafa helmet tok itu hasyafa. Nah, berarti kan baru sedikit tapi sudah masuk ghayyaba hasyafatahu au maqtu'aha, atau yang terpotong, hasyafanya terpotong karek ndok kene kiwil-kiwil saiki tok ngene, ini hasyafanya ya, masih ada lagi ini sama nih, atau ini kodroha, jadi kira-kiranya hasyafah. Soalnya helmi wis ora ono, tinggal bawane helm ini. Bikubulin pada alat kelaminnya wanita, fi nikahin sahihin pada sebuah pernikahan yang sah, dan itu dilakukan oleh siapa? Orang yang punya akal dan orang yang balik, berarti mukallaf. Berarti dia adalah orang yang mukallaf. Lah ini. Jadi dengan sebuah pernikahan. Jadi kalau sebelumnya belum pernah nikah, tapi dia sudah kawin bolak-balik, zina bolak-balik, belum dinamakan muhsan. Belum dinamakan. Syaratnya muhsan itu harus dengan binikahin sahihin, dengan nikah yang sah. Makanya ini kalau dalam pemerintahan Islam ya, orang-orang seperti ini bukan malah difasilitasi, karena ini akan merusak tatanan sebuah masyarakat, akan memporak-porandakan sendi-sendi di masyarakat ya orang-orang yang pezina ini. Bagaimana ada suami istri sudah menikah, kemudian ternyata yang laki-laki selingkuh dengan yang lain, yang perempuan selingkuh dengan pria lain, akhirnya apa? Rumah tangga itu akan hancur dan semuanya juga akan hancur. Yang awalnya semuanya rukun, karena di rumah ini kemudian ada perselingkuhan, itu akhirnya hancur. Ketika hancur maka merembet kepada masyarakat pun akan hancur. Yang dulu saling menyayangi sekarang saling memusuhi, maka efeknya itu sangat dahsyat zina itu. Sekarang kan ada orang, karena negara kita seperti ini ya wis, alah saya zina pun ndak ada yang merasa dirugikan, saya pun seneng, yang saya zinai pelacur itu pun seneng, kan dia kerja. Iya, tapi kamu ndak bisa hidup sendiri, kamu ada merasa seneng tapi ada orang yang merasa terkhianati dan lain sebagainya. Nanti efeknya itu loh, efeknya sangat besar. Nah, sebetulnya ya tidak diperbolehkan, tapi dimanapun di situ ada kebaikan pasti akan ada kejelekan. Itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Hadduhu iku utawi hati itu, adapun hadnya muhson iku arrojmu iku den balang, dilempari bihi jarotin kelawan piro-piro watu, dengan pakai beberapa batu, mu'tadilatin kang sedengan yang sedang, la bihason ora kelawan kerikil, tidak dengan kerikil, batu-batu yang kecil, sogirotin kang cilik, wala bisokhrin lan ora kelawan watu kumloso, tidak dengan batu yang besar. Jadi orang itu nanti ditempatkan pada sebuah tanah lapang, kemudian dia nanti sebagian tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah, tinggal kepalanya aja, nanti terus dilempari sampai mati. Apa gak loro, sakitnya luar biasa. Tapi itu dipilih oleh Sayyidina Ma'is karena beliau takut azab akhirat. Ditakut azab akhirat. Makanya ya luar biasa pahalanya itu. Hati-hati jangan suka mengkritik orang yang berbuat kesalahan. Kata orang Jawa,
wong gedeng ku nyanding. Orang itu kalau benci itu akan mendekat. Kalau benci itu akan mendekat. Kon gak seneng mbek arek, nanti jadi temanmu. Kamu ndak suka sama seseorang, ternyata dadi bojomu. Loh, karena kamu tidak suka. Makanya jangan menghina. Wong gedeng iku nyanding. Jadi dilempar pakai batu yang sedang, tidak yang kecil, tidak yang terlalu besar. Karena nanti kalau terlalu kecil gak mati-mati, nek besar cepat mati. Makanya biar sedengan, itu yang sedang-sedang saja. Nah, dalam Al-Quran konsep khairul umur awsatuha itu pun ada dalam konsep Al-Quran. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengahnya. No konsep ngono. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kon iku nek ndonga wala tajhar bi sholatika. Jangan terlalu keras nek ndonga. Gusti Allah ku pireng. Maka jangan terlalu keras. Wala tukhafid biha, tapi jangan terlalu terlalu pelan, jangan. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi cari di antara keduanya itu. Yo aja terlalu banter, yo aja terlalu jangan terlalu nanti tidak kedengaran. Kalau kekerasan ganggu orang, kalau terlalu lemah sampai tidak kedengar, makanya wabtaghi baina dzalika sabila. Makanya ya tengah-tengah. Jangan terlalu banter. Sikap pun juga gitu. Sikap itu jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. La takun radban fatuksor wala takun yabisan fatuksor. Kamu jangan terlalu keras, nanti kamu akan mudah dipecahkan. Tapi kamu jangan terlalu lembek, kamu nanti akan diperas. Jadi ada. Mungkin konsep khairul umur awsatuha itu memang konsep yang terbaik. Maka antum lihat bagaimana Habibana Muhammad. Terkadang beliau keras, tapi tidak selalu melulu keras. Beliau pun lembek, tapi tidak melulu lembek. Kapan ketika beliau harus lantang untuk menentang dengan perang, dan kapan beliau harus mengalah. Lah itulah warna dari sebuah kehidupan. Sikap pun seperti itu. Ojo dadi arek kok ngalah, ojo ngalah terus. Sekali-kali tunjukkan. Kamu tapi ojo jaluk menangan terus, ya jangan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Wa ghairul muqsani lan ghairul muqsan min rajulin saking walanang awi mar'atin utawa wong wedok. Yang kedua ada ghairul muqsan, entah itu dari laki-laki atau dari perempuan. Lah sekarang kalau muqsan tadi itu kan standarnya kan laki-laki. Lah kalau perempuan bagaimana? Ya, kalau perempuan itu kalau sudah dimasuki dengan qadrul hasyafah, berarti ya dia itu sudah zina. Ya bodoh. Jadi kalau yang laki-laki memasukkannya qadrul hasyafah, maka perempuan pun dimasuki qadrul hasyafah. Lalu bagaimana kalau orang itu diperkosa, itu bagaimana? Jadi kalau orang itu dipaksa, maka rufi al aklam. Sing dadi masalah, mari dipaksa kok menikmati, lah itu yang jadi masalah. Kalau dipaksa itu kan berarti tidak senang, tapi ini habis dipaksa terus menikmati, ya ini yang jadi masalah. Hadduhu iku utawi hati ya si ghairul muqsan iku mi'atu jaldatin, iku 100 cambukan, iku 100 cambukan. Dicambuk 100 kali. Sumiyat den arani apa jaldah. Bidzal kelal mengkono-mengkono aran jaldah. Mengapa dinamakan jaldah? Litisaliha, krana ketemunya si jaldah, karena ketemunya cambuk tadi itu bil jildi, kelawan kulit. Karena cambuk itu mengenai kulit. Kalau kita lihat di Aceh itu kan cambuknya pakai ini ya, pakai cambuk apa? Dari rotan gitu kan. Dari rotan.
Ya yang penting kan seberapa kerasnya itu tidak ada ukurannya, yang penting dicambuk. Apakah harus sampai sangat keras, kuat-kuatnya tenaga, tidak ada ukurannya. Wa taghribu amin, lan den buang setahun, dibuang selama setahun. Ila masafatil qasri, maring pelakon kang menangake salat qasar. Dibuang selama setahun pada sebuah tempat yang minimal orang itu jaraknya bisa melakukan sholat qasar. Berarti berapa? Minimal sekitar 90 kilometer. Di tempat yang terpencil. Jadi orang sing zina gelek lemuk ngono ya. Ada orang zina diletakkan di tempat yang sendiri biar dia tidak merusak yang lain, dia pun bisa untuk untuk muhasabah dirinya itu salahnya apa dan lain sebagainya. Maka taghribu amin ila masafatil qasri. Fa aksara mongko kelawan luweh adoh dengan lebih lama bira'il imami kelawan pendapatnya imam, dengan pendapatnya imam. Jadi kalau dulu 80 sampai 90 km sudah jauh ya. Perjalanan sudah 2 hari itu. Kalau sekarang yo jes diluai mari sak jam wis nyampe. Wa tuhsabulan dan hitung apa muddatul ami mongso setahun. Lah hitungan 1 tahun itu mulai kapan? Dan dihitung hitungan setahun itu min awali safariz zani wit kawitane lungone wong kang zina, mulai perginya orang yang zina. La min usulihi, ora saking tumekane zani, tidak dari sampainya zani. Maka nataghribi ing dalem panggonane dan buang pada tempat dia dibuang tadi itu. Jadi hitungnya setahun itu mulai berangkat, bukan sampainya di tempat situ. Ini karena nanti dalam perjalanan itu kan bisa ada masalah dan lain sebagainya. Yang mestinya cuma 2 hari bisa sampai 1 minggu. Nah, hitungannya mulai berangkatnya, bukan sampainya di situ. Wal aula utai kang luwih utama, adapun yang lebih utama iku ayyakuna yen to ana apa ya sitagrib iku ba'dal jildi ing dalam sakwise den jilid. Yang paling baik bahwa dibuang selama setahun itu setelah selesai hukuman cambuk. Setelah hukuman cambuk terus dibuang setahun, itu yang paling baik. Maka jangan tergesa-gesa, dicambuk dulu terus pergi gitu aja. Nanti kalau pergi dulu baru dicambuk lah, terus kapan nanti nyambuknya? Wa syaraitul ihsani la utai pira-pira syarate den arani zina muhson. Adapun syarat dinamakan zina muhson iku arbaun, iku ana 4. Al awwalu wasani utawi kang awal lan kang kaping pindho. Yang pertama dan yang kedua al bulughu wal aklu, iku balik lan anduweni akal. Fala hatta mungkara ono had iku wajib, ndadah had iku wajib ala sabiyin ing atase bocah cilik pada anak kecil, wa majnunin lan wong kang edyan. Anak kecil sudah menikah terus dia kok zina, nah itu tidak dinamakan zina muhsan karena dia belum balik. Wa majnunin lan wong kang edan, orang yang gila. Nah, karena dia gila ya rufi'al aklam, tidak ada konsekuensi. Nah, kemarin itu yang ada dia harus menggantikan berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan dia itu menyakiti orang lain. Seperti anak kecil ngelempar rumahnya tetangganya terus kacanya pecah, ya wajib doman. Yang doman siapa? Ya walinya. Orang gila, si wajib siapa? Ya keluarganya atau walinya. Ya wajib, karena apa? Orang gila itu mestinya tidak boleh dikemana-kemanakan, harus dirawat yang baik. Lah kok orang itu tidak mau merawat? Bal
dibani balik den wurui tata krama sapa karone, tetapi diajarkan tata krama keduanya bima kelawan barang dengan sesuatu yajuru kang bisa nyegah apa ya zima, yang bisa menyegah apa ma huma ing karone sobilan majnun anil wuku'i saking tumibuh dari melakukan fizina ing dalam zina, melakukan dalam sebuah perzinahan. Jadi diajarkan anak kecil itu ya, karena bagaimanapun anak kecil itu ya nanti akan nurut sama orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik, ya anak kecil jadi baik. Cuma terkadang lingkungan itu yang juga berperan. Di rumah sudah baik, nanti campur barek wong-wong sing ndak ngena. Akhirnya ngomongnya pun jadi jelek. Di rumah itu ndak pernah ono ngajarkan sing elek-elek, terus keluar dari rumah ya muncul semongko bareng ngono. Iya iki lho ngomong apa kok semongko, ono tarik, ono semongko, ono iki sing ngulangi sapa? Kok ono muncul tarik semongko, tarik semongko iki. Tanya iku apa iki? Ndak tahu. Mas kok. Lha ngono mesti. Badhe sirang genai berarti ya kon. Dia warek cilik-cilik gitu gak paham iku tarik semongko iku ya apa, sis iku ya apa. Kalau main langsung tarik sis semongko, tarik sis semongko, bolak-balik ngono. Iki sapa iki sing ngulangi? Di rumah terus ya ndak baik, tapi ini campur barek kelompok semongko iki ya repot. Saya masih ingat ceritanya Ustadz Badr itu dulu. Ada alumni Abuya namanya siapa di Madura. Salah satu alumni Abuya lah, enggak saya sebut nama. Jadi dulu mondok di sana sebelum ke Pujon. Wah keras di pendidikannya. Beliau ini termasuk orang yang enggak mau dengar musik, enggak mau. Pernah menikahkan putranya dengan masih agak saudara, ternyata nanggap Zafin. Beliau ini paling mengharamkan musik-musik. Zafin itu haram. Akhirnya apa? Ketika nikah karena Zafin itu, terus akhirnya suruh menfirok istrinya itu gara-gara Zafin. Jadi suruh mekat bojone gara-gara ada Zafin. Lah dulu zaman kita dulu itu ada lagu sing terkenal dulu di Indonesia ini. Jadi ada lagu itu. Jadi Ning, ayo main pacaran loh. Ada lagu gitu. Lah nah ini di rumah enggak pernah diajarkan sama abahnya umiknya itu. Lah mari ngono nanggone arek-arek. Terus balik nang pondok. Ke rumahnya itu dek nyanyi, nduk karepe abah iku. Ning, ayo main pacaran. Ini Abuya ini dengar ini Ustaz ini dengar. Ngamuk sak santri ini dikumpulkan semua. Sopo sing ngulangi anakku lagu-lagu sing enggak kena iki. Ngambil pecut rotan besar itu kabuki kabeh. Enggak ada yang enggak ada yang berani, karena kalau sudah berani wajur temenan. Rotan tuh bisa sampai patah berkali-kali. Karena tidak ada yang dipukuli semuanya, sampai yang mandi nduk gone jedhe iku dor-dor kena kon metu ya. Langsung digepuki kabeh. Ada yang mandi nduk jublangan bareng-bareng. Beliau turun ke jublang gepuki kabeh. Ya, gara-gara Ning, ayo Ning. Selamat kok dhewek serodok sabar ya. Tak tiru iku ya ajur kabeh kon kowe. Bolak-balik kok semongko iki apa iki semongko iki. Dadakane. Wasalisu utai kang kaping 3 iku al khurriyatu iku merdeka bukan hamba sahaya. Fala yakunu mongko ora ana maka ndak ada sapa arraqiku budak
Wal muba'ad dan budak muba'ad. Apa budak muba'ad? Hamba saya yang sebagian badannya sudah merdeka. Wal mukatabu, apa mukatab? Mengakati akad cicilan. Kalau kamu bisa bayar ke saya 50 juta sudah dicicil, itu mukatab. Wa umul waladilan, budak umul walad, budak yang punya anak dari sayyidnya. Iku muhsonan, itu muhson. Wa in wati'ah, senajan wis wati meskipun sudah berhubungan suami istri, kulun saben-saben setiap minhum saking kabeh fi nikahin ing dalam nikah sahihin kang bener, meskipun mereka sudah menikah dalam pernikahan yang sah karena mereka budak, tidak masuk syaratnya harus khur. Warabi utakaping papat iku wujudul wat'i, iku wis tahu ngrasakake wati, sudah pernah merasakan hubungan suami istri. Min muslimin, bayane wong Islam, au zimmiyin utawa kafir zimmi, dari orang Islam atau kafir zimmi, fi nikahin sahihin ing dalam pernikahan kang sah, pada sebuah pernikahan yang sah. Wa fi ba'din nusahi, lan iku tetep ing dalem setengah naskah, wa fi fin nikahis sahihi, utai lafat fin nikahis sahihi. Wa arada lan ngarepake sapa musannaf bil wat'i kelawan dawu wat'i, kiye musannaf bermaksud, yang dimaksud dengan lafat wat'i itu apa? Taghzibal hasyafati, ing nyilemake hasyafa, memasukkan hasyafa, au qadraha atau kira-kirane hasyafa, min maqtu'iha, saking kapegote hasyafa, dari terpotongnya hasyafa, bikubulin ono ing kubul. Wa kharajalan kejaba bisahi kelawan dawu sahi apa alwat uwati fi nikahin fasid, ing dalam nikah kang rusak. Ya, kalau pernikahannya enggak sah ya ndak jadi muhson dong, pernikahannya tidak sah. Fala yaksulu mengkora hasil bi kelawan nikahun fasid apa at-tahsinu, aran zina muhson. Apa at-tahsinu, aran zina muhson. Jadi kalau tidak pernikahannya tidak sahih berarti fasid, berarti apa? Ya tidak dinamakan zina muhson, karena syaratnya yang keempat adalah harus terjadi merasakan hubungan suami istri dengan melalui proses pernikahan yang sah. Wal abdu wal ammatu hadduhuma nisfu haddil khurri, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah tawsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.